Mas Dino ini juga bawa salah satu pusaka masterpiece juga. Iya. Yang dipamerkan yang ada di sini dari tadi goyang terus, guys. Ayo kita lihat ya. Wah, ini ada pusaka yang dari tadi goyang terus ini. Tak ini dulu, biar tenang dulu. Oke. Biar tenang dulu dia katanya. Dijinain dulu ya. Oke guys, jadi ini apa Mas? Dulu itu idenya Mas Dino buat pusaka Naga siluman. Naga siluman ini Naga siluman. Oh, malah naga siluman ini. Apa nih Mas? Jadi gini, dulu waktu itu kan saya terinspirasi karena kebetulan leluhur saya juga salah satu empu yang ada di Nganjuk, yang sampai sekarang ini juga masih dalam tahap penyelidikan untuk kriteria garapnya, gayanya, juga ada beberapa spesimen yang sudah dikumpulkan dari keluarga dan dari persebaran. Nah kebetulan karena saya dulu sempat diajari sama kakek, turun temurun juga diajarkan terus gaya lipatan kerisnya, terus bahan material pamornya, dan saya itu kan penasaran kok dibayangin tuh, kalau dibayangin aja kan nggak bisa. Terus punya ide, kalau pitutur itu saya realisasikan menjadi sebilah keris, apakah akan sama dengan prototipe yang sedang saya pegang dari keluarga? Dan setelah kalau nggak salah mengalami 7 kali kegagalan pembuatannya ini? Iya, 7 kali kegagalan. Jadi ini dulu ya. Iya. Jadi Mas Dino ini punya satu pusaka keluarga. Iya, ada beberapa. Ada beberapa pusaka keluarga dan seringkali diceritain tentang pusaka-pusaka itu. Iya. Suatu hari Mas Dino punya ide gimana kalau kita memvisualisasikan cerita itu. Iya. Jadi belum ada barangnya nih. Udah ada, coba kira-kira hasilnya sama enggak sama jadi cerita udah itu? Ada Nogo Siluman yang dipunyai oleh keluarga. Jala. Iya, cuma turun-temurun. Gaya gitu. Jadi ini dibuat seperti ini gitu ya. Betul. Kenapa kok waktu itu idenya Nogo Siluman? Karena begini, Nogo Siluman itu harapan saya manusia itu jika dia diberi amanah sebagai seorang pemimpin atau penguasa, janganlah menjadi sosok yang sombong, tapi tetaplah merakyat. Nogo kan karakter pemimpin atau penguasa. Mewah. Tapi berwibawa gitu ya. Dia tetap siluman low profile. Itu nggak kelihatan. Iya. Jadi nunjukin karakternya Mas Nino juga, dia nggak mau kelihatan. Dia menjadi siluman. Nah, jadi seperti itu. Dan akhirnya dengan beberapa kali kegagalan terwujudlah dan. Kegagalan berapa kali? 7 kali. Oke, kita balik lagi. Ini dibuat dari bahan apa nih Mas? Karena saya pernah dengar sampai nyari bahan baku kerisnya ini. Betul. Sampai kemana-mana ini, bahkan sampai ke sungai-sungai. Sampai ke sungai-sungai. Oke, ini ceritain dong Mas. Jadi saya sebenarnya ngikutin nih perjalanan keris ini dibuat guys. Cuma diam-diam saya ngikutin guys. Jadi keris ini dulu dibuat dari bahan material yang pertama itu ada nugget dari seperti balok dia. Oke, jadi istilahnya besi temuan. Tapi betul. Bukan besi sembarangan karena dia itu memang kodok kayak kodokan gitu ya. Dan itu bahan baku kota utama. Itu kadang-kadang temuan itu masih dapat besi-besi yang mana dipercaya itu adalah bahan pembuatan keris. Betul, media barter zaman dulu. Dan itu ada waktu itu pas ketemu saya punya 7 biji di daerah Berantas. Ya, Berantas Jombang. Kalau nggak salah sama Kuribo dulu waktu itu. Iya kan? Nah, terus juga ada saya kebetulan beberapa koleksi meteor dari zaman Batu Akik dulu. Meteor Sampo Delsio kalau nggak salah saya punya 40 gram. Meteor dari alam ya? Iya. Terus ada beberapa bahan kuno seperti ranjang bekas Belanda. Terus besi rel. Nah, bahan-bahan itu kan yang diwariskan oleh leluhur, yang dipakai oleh leluhur dulu. Jadi katanya pakai ranjang kuno. Terus pakai seadanya dulu. Terus pakai linggis atau apa itu, bekas-bekas pedangnya VOC atau apa itu. Terus pakai rel itu. Jadi rel itu dipotong, dicuri, dibikin untuk keris waktu itu. Jadi saya sempat memixit bahan-bahan itu menjadi beberapa kodokan. Kata teman saya banyak sekali, enggak apa simpan aja. Ternyata dari beberapa bahan itu enggak semuanya jadi. Enggak semuanya bisa. Akhirnya dari 7 kali kegagalan jadilah. Baru jadi. Pembuatannya jadi mulai dari tempa pertama sampai jadi berapa lama Mas? Kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dan empunya mau aja buat Mas? Mau Pak. Bayar tapi. Oke Mas, bicara tentang bayar, kita mulai dari 0 sampai jadi gini habis uang berapa Mas? Ini juga nggak sembarangan pusaka guys, ini dari emas, ya, dari kinatanya juga bukan kinata sembarangan, pasikutannya juga, wah keren banget. Kira-kira habis berapa Mas? Untuk biaya
Nggak apa-apa ya seperti. Boleh dong. Kan ini udah pengen tahu tuh. Iya, sekitar 21 juta guys. Nah itu nunggunya 2,5 tahun ya. 21 juta 2,5 tahun. Itu include kegagalan-kegagalannya. Kegagalannya dia harus nyari dulu, mesti ke sungai-sungai. Saya masih ingat waktu itu. Korimo juga masih ingat ternyata. Dan ini tapi ya apa ya, jadi ngerinding ya. Jadi istilah gini lah, pusaka ini terbentuk dari hasil karya cipta dan rasa, dari kerja keras seorang yang ingin mewujudkannya, dari empu yang bekerja selama 2,5 tahun, walaupun tidak ini aja yang dikerjain, mungkin on off, tapi akhirnya jadi juga mas. Jadi juga. Jadi juga kita bicara tentang keris, ini keris Kamardikan, tapi bukan Kamardikan sembarangan karena memang dibuat dari besi pilihan, dari ukiran yang juga luar biasa, bahan yang luar biasa, dan akhirnya tercipta suatu pusaka guys. Aku bilang sih udah pusaka sih. Betul. Saya juga udah pusaka karena memiliki nilai sejarah ya. Betul buat sekali. Mas Nino secara pribadi, dan juga dari bahannya juga memiliki nilai sejarah juga. Wah keren ini guys. Pengen nggak bisa punya kayak gini? Aku sih pengen ya mas ya. Dan itu nggak murah loh mas. Itu nggak murah loh. 21 juta untuk pusaka yang seperti ini. Dan ini pun kalau sekarang ada yang mau beli 50 juta belum tentu dikasih. Jangan Pak. Belum tentu dikasih. Karena apa? Waktunya ya kan. Betul sekali. Belum tentu dibuat jadi lagi seperti ini. Belum tentu kita buat seperti ini lagi. Dia memiliki aura yang seperti demikian dan kayak seperti itu guys. Jadi cocok untuk menjadi masterpiece di sini juga ya mas ya. Siap. Ini empunya siapa mas? Boleh disebutin? Empu Khalid dari Madura. Empu Khalid dari Madura. Nah, ini yang membuat pusaka yang luar biasa ini. Mas kasih pesan-pesan dong ke teman-teman mas. Generasi muda khususnya. Kita itu adalah generasi yang sangat beruntung. Beruntung dalam arti seperti ini. Kita sudah diwarisi sebuah tinggalan oleh leluhur kita yang luar biasa, bahkan dunia mengakuinya sebagai intangible heritage oleh UNESCO. Dan kalau itu kita tidak peduli atau tidak melestarikan, itu akan sangat sayang sekali. Dan itu sudah kewajiban kita bersama menjaga, melindungi, dan melestarikan. Nah, kalau bukan kita kan siapa lagi juga? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi kan gitu. Ayo monggo bersama, kita bergerak bersama, kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang tidak lupa akan budayanya. Itu guys, mari kita terus bangga ya akan budaya kita, terutama adalah dari peninggalan Tosan Aji Indonesia. Ini adalah satu jati diri bangsa, satu yang menjadi cita rasa daripada bangsa kita. Mari kita banggakan dan kita terus lestarikan pusaka-pusaka Nusantara. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam budaya.